Naufal, Yaya, Shiva, Anugrah, Fabian. udah. Halo para calon The Next Chief Statistician. Kali ini kelompok 5 akan memberikan informasi tentang materi dalam official statistik, yaitu sumber data dalam official statistik. Kalian pasti sering menemukan istilah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalamnya mencakup data hasil sensus dan survei statistik, dan informasinya itu dikumpulkan secara eksklusif untuk keperluan official statistik. Nah, kalau sumber data sekunder di dalamnya mencakup data administrasi, data dari sektor swasta, LSM, dan geospasial, yang biasanya dikumpulkan untuk tujuan non-statistik. By the way, kalian tahu nggak ada berapa sumber data dalam official statistik? Sumber data dalam official statistik itu ada 3, yaitu sensus, survei sampel, dan data administrasi. Sensus biasanya terdiri dari sensus populasi dan perumahan, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Adapun contoh survei sampel yaitu survei penghasilan rumah tangga dan pengeluaran, survei angkatan kerja, dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Dan beberapa contoh data administrasi yaitu pencatatan kelahiran, pencatatan bisnis, dan pencatatan kendaraan. Adapun perbedaan penggunaan sumber data antara NSO dan produsen statistik lainnya. NSO mayoritas menggunakan sumber data primer yaitu sensus dan survei, sedangkan produsen official statistik lainnya menggunakan sumber data sekunder yaitu data administrasi. Tidak sampai di situ, selanjutnya kita akan membedah sedikit apa itu sensus, survei, dan data administrasi. Sensus atau pencacahan lengkap adalah proses pengumpulan data tentang semua individu dalam populasi yang terdapat di suatu negara tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Salah satu kelebihan sensus yaitu cakupan populasi yang penuh dan lebih luas, sedangkan kekurangannya itu memerlukan biaya dan fasilitas yang sangat besar. Selanjutnya survei atau pencacahan parsial merupakan pengumpulan data pada sebagian populasi di suatu wilayah untuk membuat suatu kesimpulan tentang seluruh populasi. Salah satu kelebihan survei yaitu dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang detail, sedangkan kekurangannya yaitu memungkinkan kesalahan yang disebabkan oleh pengukuran sampel dari keseluruhan populasi. Selanjutnya, apa ya sumber data utama yang ketiga? Sumber data utama yang ketiga ada data administrasi. Data administrasi merupakan data yang dikumpulkan oleh bagian lain dari pemerintahan untuk keperluan administratif. Salah satu kelebihan data administrasi adalah lebih hemat biaya. Namun ada juga loh kekurangannya, salah satunya adalah rentan terhadap masalah administrasi. Konsep penting lain yang perlu kita ketahui sebagai calon The Next Chief Statistician terkait data administrasi adalah register statistik. Apa sih register statistik itu? Register statistik adalah daftar unit yang diperbarui secara berkala dan dapat digabungkan dengan data dari sumber lain. Selanjutnya, yuk mari kita simak informasi tentang salah satu negara maju di Asia tentang sumber data yang mereka gunakan untuk official statistik. Pada case study kali ini, kita akan membahas negara Jepang tentang sumber data yang mereka gunakan untuk official statistik. Nah, tabel berikut ini bersumber dari Statistics for Japan's Future. Tabel ini menyediakan daftar aktivitas sensus dan survei yang mereka lakukan. Biro Statistik Jepang atau The Statistic Bureau of Japan merencanakan dan melaksanakan survei statistik di Jepang dan menyediakan statistik yang akurat dengan menanggapi perubahan sosial ekonomi yang memadai. Contoh representatif adalah sensus penduduk dan sensus ekonomi. Dari tabel tersebut, kita bisa tahu bahwa sumber data utama NSO Jepang adalah sensus dan survei yang siklusnya beragam. Ada yang tahunan, ada yang quinquennial atau 5 tahunan, bahkan setiap bulan loh. Nah, gimana nih? Pastinya udah paham banget dong sama konsep sumber data utama ini. Semoga bisa menjadi bekal kita sebagai calon The Next Chief Statistician ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.